Macet. Ini mulai. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Nusalli wa nusallim ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mereka bihadi wasallam sunnatihi ila yaumil. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di sore hari ini bisa kembali berkumpul di kajian Ramadan ini, yang khususnya di 10 hari terakhir. Alhamdulillah kita sampai di hari yang ke-29. Tiada yang lebih kita harapkan di penghujung Ramadan ini melainkan agar Allah menerima setiap amal ibadah yang kita lakukan selama Ramadan. Karena itu yang menjadi khawatiran orang-orang beriman, para salafus saleh dulu. Ya, mereka sangat khawatir jangan-jangan ibadah yang dilakukan ini tidak diterima. Padahal Ramadan itulah yang ditunggu-tunggu, yang dirindukan. Ya, sampai para salafus saleh itu mereka berdoa selama 6 bulan untuk bisa disampaikan ke bulan Ramadan. Lalu setelah Ramadan selesai, selama 6 bulan mereka berdoa agar Allah menerima ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan. Makanya di hari Idul Fitri atau setelah Ramadan ini, doa yang dicontohkan oleh para salafus saleh dan tentu juga berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kita dan kalian. Amal kita semua. Itu doa yang selalu diucapkan. Karena kekhawatiran besar kalau ibadah di Ramadan itu sia-sia, tidak ada hasilnya. Begitu ya. Jadi kesempatan ini kita akan melanjutkan perenungan kita terhadap perjalanan keabadian menuju akhirat. Ya, kita harus renungkan bersama, dipahami, selalu diingat, agar kita selalu sadar akan masa depan yang tak dari kita, melainkan ajal kita. Jadi kalau yang ditanya sesuatu paling dekat dengan kita apa? Ajal kita. Walaupun kita tidak tahu kapan waktunya. Oleh karena itu, supaya kita tahu apa saja yang akan kita alami setelah kematian itu. Dia nanti tibanya kiamat dan bagaimana di akhirat. Dengan pemahaman kita, kesadaran kita, itu diharapkan mendorong agar kita itu bersungguh-sungguh di dalam beramal soleh. Tujuannya adalah itu. Akan begini. Akan begini. Nah, sekarang kita masuk di fase terjadinya kiamatnya. Sebelumnya tanda-tandanya secara ringkas sudah kita bahas. Nah, terjadinya kiamat itu atau kehancuran alam semesta ini, kematian seluruh manusia, yaitu dengan ditiupnya sangkakala. Sangkakala itu kan trompet, trompet besar. Sebagaimana disebut di dalam banyak ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sangat banyak sekali kalau kita baca Al-Quran itu. Banyak ayat yang menyebutkan tentang itu.
Ya, di antaranya yang saya cantumkan di sini dalam surat Al-Qaf, ya, ayat 13 dan 8 sampai 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza nufiqa bis-suri nafqatu wahidah. Apabila sangkakala ditiup sekali tiupan. Wa humilatil ardu wal jibalu faruqata dakata wahidah. Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Ini salah satu gambarannya ya, karena banyak nanti gambaran-gambaran kejadian kiamat. Ya, di sini dikatakan ketika ditiup sangkakala bumi gunung diangkat lalu dibenturkan. Lalu dibenturkan. Fayauma ini waqa'atil wa, maka ketika itulah, hari itulah terjadinya kiamat. Ya, lalu kalau tadi di bumi di bawah, sekarang apa yang terjadi di langit? Wan syaqqatis sama'u fa hiya yauma idin wahiyah. Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah. Wal malaku ala arjaiha, dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Wa yahmilu arsya rabbik, ya, dan yauma idin sama, pada hari itu 8 malaikat, ya, bukan orang, 8 malaikat menjunjung arsy Tuhanmu di atas mereka. Ya, yauma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiya. Pada hari itu dihadapkan kepada Tuhanmu, tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Ya, jadi semuanya baik di bumi maupun di langit akan mengalami kehancuran. Jadi langit yang kita lihat sekarang begitu kokoh, walaupun tidak ada tiang, ya, tapi tidak runtuh. Tapi di hari kiamat nanti langit itu menjadi sangat rapuh, ya, akan terbelah, akan berjatuhan. Ya, dalam banyak ayat disebut bintang-bintang itu berjatuhan. Ya, waidan hidan nujumu kadar. Apabila bintang-bintang berjatuhan, artinya ada kekacauan, alam semesta yang sudah tidak teratur lagi. Makanya kan di antara tandanya matahari itu terbit dari barat. Ya, sehingga di hari kiamat itu semuanya akan mengalami kehancuran. Nah, ketika langit terbelah itu, kalau dalam surat An-Naba disebut Futihatis sama'u fakana abwaba. Ya, langit terbuka dan ada pintu, ya, maksudnya belah. Ya. Ada pintu lalu para malaikat keluar. Nah, di antaranya ada 8 malaikat yang memikul arsy, ya, memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya, dipikul oleh malaikat itu. Ya. Nah, ketika bumi itu tadi diangkat, dibenturkan, nah, keadaan manusianya seperti apa? Itu seperti dalam surat Al-Qari'ah, ya. Al-Qari'ah wa ma adra kamal Qari'ah yauma yakunun nasu kal farajil mabsus. Apa itu Al-Qari'ah? Qari'ah itu salah satu nama dari kiamat. Jadi kiamat itu di Quran disebut dengan banyak nama. Masing-masing nama itu mengandung makna tersendiri yang menggambarkan kedahsyatan hari kiamat. Disebut Qari'ah. Qari'ah itu kan sesuatu qara dari kata qara yang qara itu artinya memukul, menggedor. Ya, menggedor. Makanya kan dibenturkan. Ya, bumi, gunung dibenturkan dengan sekeras-kerasnya, itu Al-Qari'ah. Pakai ain, bukan pakai hamzah. Nah, kalau hamzah Al-Qari'ah pembaca perempuan. Kayaknya ada yang salah ngerti itu. Qari'ah katanya pembaca perempuan. Ya. Kalau pembaca perempuan pakai hamzah, kalau itu pakai ain. Al-Qari'ah, gitu ya.
Nah, bagaimana keadaan manusia? Yauma yakunu nas kal farasyil mabsus. Manusia ketika itu seperti larang yang berterbangan. Ya, ketika bumi dibentukkan, manusianya berterbangan dan mabuk. Ya, mereka itu. Watarun nasa sukar, wa mahum bisukar. Kamu lihat manusia itu mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Makanya yang sedang hamil pun langsung berguguran. Ya, itu diantara gambaran terjadinya hari kiamat. Nah, jadi hancur ya semua itu. Nah, lalu yang berikutnya itu ada tiupan yang kedua. Kalau tadi tiupan yang pertama ya kehancuran seluruh alam semesta ya. Tapi dalam ayat itu ada yang dikecualikan. Yaitu dalam surat An-Naml ayat 87 ya, wa yauma yunfakhu fis-sur, dan hari ditiupkan sangkakala fa fazi'an man fis samawati wa man fil ardi, maka terkejutlah segala yang ada di langit dan segala yang di bumi, illa man sya'allah, kecuali siapa yang Allah kehendaki, wa kullun atauhu dakhilin, dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Jadi dalam ayat ini ada yang dikecualikan, illa man sya'allah, kecuali yang Allah kehendaki. Ini menunjukkan ada ya yang tidak mengalami kehancuran pada saat kiamat. Di antaranya apa? Ya, di antaranya surga. Ya, surga itu kan sudah diciptakan. Surga dan neraka itu sudah ada, sudah siap. Makanya kan surga itu memohon kepada Allah agar segera datang kiamat karena sudah rindu dengan penghuninya. Begitu juga neraka, berdoa kepada Allah agar segera datang hari kiamat, sudah tidak sabar mau melahap para penghuninya. Jadi surga dan neraka itu sudah ada. Nah, ketika terjadi kiamat tadi itu, ya tentu tidak akan hancur surga dan neraka, termasuk yang ada di dalamnya ya, apa namanya, di surga itu. Karena sudah diciptakan juga kan di dalam surga itu nanti ada bidadari, bidadari surga ya. Jadi yang disebut bidadari surga itu memang dia diciptakan khusus di surga, bukan hidup di dunia, bukan perempuan yang hidup di dunia. Nah, kalau perempuan yang hidup di dunia ya, dia beriman, beramal soleh, lalu masuk surga, tentu posisinya lebih tinggi daripada bidadari itu. Ya, bahkan dia menjadi ratunya. Ya, jadi ratu ya di surga itu akan melebihi bidadari. Kenapa? Karena bidadari itu tidak mengalami perjuangan berat di dunia. Ya, bidadari itu kan diciptakan oleh Allah dari wewangian ya, dari bunga apa namanya, wewangian yang berasal dari bunga. Ya, kalau bidadari itu meludah ke lautan, ya, lautan itu menjadi tawar ya, dengan ludah bidadari. Ya, gitu. Tentu kan fisiknya besar ya, sangat besar. Ya, para penghuni surga, para penghuni neraka itu, karena akan dikembalikan lagi kepada penciptaan awal ya. Itu karena manusia itu kan dari waktu ke waktu mengalami pengurangan dari segi fisik. Ya, semakin pendek terus gitu. Bahkan Nabi Adam itu, kata Rasulullah SAW, Nabi Adam itu tuluhu situna bi'oman, tingginya Nabi Adam itu 60 hasta. Satu hasta itu dari jari sampai siku, satu hasta. Ya, kira-kira kalau 2 hasta itu 1 meter ya, berarti 30 meter.
Sekarang kita berapa meter? Tingginya. Itu kan mengalami pengurangan yang luar biasa dari 30 sampai 2 meter kurang. Nah nanti di akhirat itu akan dikembalikan lagi, ya seperti semula. Ya, bahkan dalam sebuah hadis disebutkan kalau penghuni surga itu duduk, Mekah Madinah itu tertutup, ya, terduduki, gitu. Jadi besar, akan kembali diciptakan dalam postur yang besar, ya. Nah, begitu juga kayak penghuni neraka, kulitnya itu akan ditebalkan. Kenapa? Supaya merasakan, ya, merasakan pedihnya siksaan api neraka. Nah jadi ada yang dikecualikan, tidak akan hancur, ya seperti tadi ya di dalam surga, bidadari dan sebagainya. Ya, dan hal-hal yang lain yang tidak disebutkan secara khusus. Ya. Nah ini menunjukkan bahwa ada 2 tiupan tadi ya. Jadi tiupan yang pertama adalah terjadinya kehancuran, nah kemudian yang kedua itu kebangkitan, itu nomor 6. Ya, nah ini tiupan yang kedua. Ya, ketika tiupan yang kedua ini ya ditiupkan, ya maka manusia akan bangkit ya dari kubur mereka, dari kematian mereka. Ya, misalnya dalam surat Yasin ya, dikatakan wa nufiqa fis sur fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju Tuhan mereka. Ya. Jadi ini yang disebut dengan hari kebangkitan. Ya. Antara tiupan pertama dan tiupan kedua itu berapa lama ya? Itu pernah disampaikan oleh Rasulullah, tapi informasinya belum jelas. Jadi kata Rasulullah, ya jaraknya adalah 40. Lalu para sahabat bertanya, 40 apa? Apakah 40 hari? Ya kata Abu Hurairah, bukan. Jadi di sini tidak dipastikan apakah 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Jadi tidak tahu jarak itu. Yang jelas dia ada jarak waktu ya antara tiupan pertama dan tiupan yang kedua. Nah, bagaimana Allah membangkitkan manusia yang sudah mati itu? Yaitu dengan cara Allah menurunkan hujan dari langit. Tsumma yunzilullahu minas sama'i ma'an. Jadi ketika manusia semuanya mati ya, ditiupkan sangkakala yang kedua, turun hujan. Ya, turun hujan. Nah, lalu manusia itu tumbuh bangkit ya seperti tumbuhnya tumbuhan atau sayuran. Makanya banyak di dalam Al-Quran ya, ketika menjelaskan tentang proses turunnya hujan, ya Allah menurunkan hujan, lalu tumbuh-tumbuhan gitu ya, menjadi subur tanah itu. Nah, di akhir ayat, ya Allah selalu mengatakan misalnya kadzalikal khuruj, kadzalikal tukhrajun. Seperti itulah kalian nanti dibangkitkan. Ya, jadi untuk mengingat, merenungkan bagaimana nanti manusia itu dibangkitkan dari kuburnya, kita bisa merenungkan melalui air hujan yang turun. Jadi ketika hujan itu, ya bagi orang beriman dia akan mengingat seperti inilah nanti manusia akan dibangkitkan. Ya, hujan turun lalu tumbuh-tumbuhan. Nah, begitu juga manusia nanti akan tumbuh. Ya, dengan hujan tersebut ya, seperti halnya tumbuh-tumbuhan. Nah, dari mana tumbuhnya itu?
Nah, ada satu tulang, ya, yaitu tulang ekor, ya, ajbuz zanab. Ya, nah, jadi ketika manusia mati itu, semua ya tubuhnya itu kan akan hancur, tulang belulangnya, ya, dagingnya semuanya akan hancur, kecuali ada satu tulang yang tidak akan pernah hancur sampai kapanpun, yaitu tulang ekor. Tulang ekor yang di belakang, Pak. Ya. Enggak, itu disebutnya istilahnya. Punya ekor. Istilahnya tulang ekor. Kan bicara. Nah, tulang ekor itu, Bapak Ibu, boleh nanti dibuktikan, ya. Enggak akan pernah hancur sampai kapanpun. Ya, dia mau dibakar, mau tenggelam di lautan, mau dimakan binatang buas. Ya, dalam kondisi apapun manusia tidak akan hancur tulang ekornya. Nah, dari tulang ekor itulah dibentuk kembali jasad manusia. Ya, dari tulang ekor itu dibentuk kembali tubuhnya. Ya, kepalanya, tangannya, kakinya, jadi muncul dari tulang ekor tadi itu. Ini sebagaimana informasi dari Rasulullah SAW dan hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tidak mungkin salah, ya, informasi dari Allah pasti benar. Kita harus mengimani, meyakininya. Ya, jadi wa minhu yuraqqabul khalqu yaumal qiyamah, dan dari tulang ekor manusia disusun pada hari kiamat. Gitu, ya. Walaupun jasad manusia itu hancur, ya, atau misalnya terpisah-pisah di tempat-tempat yang berbeda, ya, ketika dibangkitkan itu, ya, dia akan tersusun kembali. Ya, dan manusia itu akan dibangkitkan dalam keadaan ketika dia meninggal. Ya, ketika dia meninggalnya sedang sujud, ya, maka dibangkitkan pun sedang sujud. Ya, sedang baca Quran, sedang mabuk, ya, maka dibangkitkan dalam kondisi sedang mabuk. Ya, jadi dalam kondisi ketika dia meninggal, ya, itu kebangkitannya. Nah, orang yang pertama kali dibangkitkan adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad yang paling pertama, ya, dibangkitkan. Nah, itulah hari kebangkitan. Nah, ini kan banyak orang-orang kafir, ya, khususnya orang-orang kafir Mekah, ya, saat itu di zaman Rasul, mereka mengingkari, tidak percaya adanya hari kebangkitan karena mereka mengatakan sudah hancur lebur. Ya, tulang belulangnya masa bisa diciptakan lagi, bisa dibangkitkan lagi. Ya, padahal bagi Allah itu mudah. Membangkitkan kembali itu lebih mudah, ya, dari menciptakan dari Allah. Kalau Allah menciptakan dari yang asalnya tidak ada jadi ada, apalagi sekarang tinggal dihidupkan lagi, ya kan? Yang sudah ada sebelumnya, sudah ada jejaknya. Jadi tidak mustahil, sangat mudah bagi Allah untuk menghidupkan kembali manusia. Nah, jadi kebangkitan itu jasadnya dibentuk kembali, lalu ruhnya disatukan dengan jasad, hidup menjadi manusia yang seutuhnya. Walaupun nanti kehidupannya berbeda nanti di akhirat, ya, dengan kehidupan di dunia. Makanya ketika di alam kubur, di alam barzah, itu kan yang hidup hanya ruhnya, ya. Tapi ketika dibangkitkan dengan jasad, makanya nanti ketika akan masuk surga, masuk neraka, ya, seutuhnya jasad dan ruhnya. Ya. Makanya dalam Al-Quran, wa idzan nufusu zuwijat. Apabila jiwa-jiwa itu dipasangkan, ini ada dua makna. Makna pertama dipasangkan antara ruh dan jasad. Makna yang kedua dipasangkan, digolongkan antara orang-orang beriman dengan orang beriman lagi, ya, orang-orang kafir dengan orang kafir lagi.
Ya, dikelompokkan, makanya ada ashabul yamin kelompok kanan dan ashabul shimal kelompok kiri. Dan ada yang ashabul yamin itu ada yang di depannya, yang paling depannya disebut muqarrabun atau as-sabiqun, ya, itu di surat Al-Waqiah ada. Ya, as-sabiqun ulaika muqarrabun. Muqarrabun ini nanti yang tingkatnya tinggi, yang paling tinggi di surga. Ashabul yamin yang akan masuk surga, ya ashabul shimal yang akan masuk ke neraka. Ya, jadi itu hari kebangkitan. Kemudian berikutnya pengumpulan di padang mahsyar. Jadi ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya itu, dan itu kan secara cepat, ya. Mereka bangkit dan secara cepat, kemudian semuanya berjalan, ya, digiring, ya, untuk berkumpul di padang mahsyar. Mahsyar itu artinya tempat berkumpul. Seperti dalam surat Al-Waqiah, ya, qul innal awwalina wal akhirin la majmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Sesungguhnya orang-orang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal. Jadi semua manusia, dari manusia paling awal hingga yang paling akhir, semua dikumpulkan di satu tempat, ya, yaitu di padang mahsyar. Bahkan termasuk juga hewan-hewan, ya, ada hewan-hewan juga, ya, yang dikumpulkan. Nah, dalam pengumpulan itu orang beriman berjalan dengan tegak, jalannya itu tegak. Ya, sedangkan orang-orang kafir berjalan dalam keadaan wajah mereka disungkurkan. Bagaimana dalam surat Al-Mulk? Bunyinya bagaimana? Afamai yamshi mukibban ala wajhi ahda amma yamshi sawiyan ala siratil mustaqim. Apakah orang yang berjalan dengan kondisi wajah itu tersungkur ke bawah? Jadi si wajahnya itu tersungkur ke bawah, ke tanah, gitu. Berjalan berarti terbalik, gitu. Ya, sedangkan orang beriman berjalan dengan tegak. Itu kan kejadiannya pada saat mereka berjalan menuju padang mahsyar. Kejadiannya. Ya, nah, padang mahsyar itu telah diganti dengan bumi yang baru. Jadi kan semua sudah hancur, diganti dengan yang baru, bumi, ya, atau padang tempat itu. Itu kan itu masih di luar surga neraka, belum masuk surga dan neraka, kan? Padang mahsyar itu. Sebenarnya dalam Al-Quran disebutkan, yaitu pada hari ketika bumi diganti, yauma bunyi itu badal ardu, ya, ghairul ardi. Buminya diganti dengan yang baru. Ya, nah, seperti apa bumi tersebut? Nah, dijelaskan dalam hadis dari Sahal bin Sa'ad, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat manusia dikumpulkan di atas tanah yang putih murni bagaikan roti yang bersih. Jadi putih warna bumi di padang mahsyar itu warnanya putih, seperti roti, ya, yang rata, yaitu rata. Jadi tidak ada gunung, tidak ada apa, rata, tidak ada bangunan. Ya, hanya bumi saja berwarna putih. Nah, itu diibaratkan seperti roti, mungkin roti apa? Roti tawar itu yang putih. Yang bisa ditawar. Yang lurus itu, yang rata, ya. Bersih artinya tidak ada apa-apa, bersih, tidak ada kotoran, tidak ada apa, ya, tidak ada pohon-pohonan, tidak ada apapun, dan tidak ada tanda, ya. Ini disebutkan laisa fiha alamun li ahadin. Jadi bumi itu tidak ada satu tanda pun yang menunjukkan kepemilikan bagi seseorang. Tidak ada lagi orang yang punya tanah pada saat itu. Semuanya milik Allah. Tidak ada tanda kepemilikan.
Lalu bagaimana kondisi manusianya? Ya, yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan. Manusia dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, ya, nyeker, telanjang dan belum dihitan. Ya, jadi ketika di padang mahsyar itu tidak ada satupun yang memakai pakaian. Semuanya dalam kondisi telanjang, bahkan belum dihitan karena dikembalikan seperti awal mula dilahirkan. Ya, tapi tentu semua udah dewasa kan, karena manusia itu nanti di akhirat usianya itu sekitar berapa? 30 tahunan ya. Disamakan semuanya itu dari manusia paling awal sampai manusia paling akhir usianya sama. Jadi antara cucu dan nenek itu jadi sama usianya. Makanya kan Rasul pernah bercanda, ada seorang nenek-nenek yang bertanya, ya apakah aku akan masuk surga? Ya kata Rasul itu tidak. Jadi di surga nggak ada nenek-nenek. Lalu nenek itu kan nangis, pergi nangis. Lalu Rasul nyuruh beritahukan bahwa nanti akan kembali muda lagi di surga itu. Jadi, tidak ada kakek-kakek, tidak ada nenek-nenek. Jadi semua usianya sama. Ya, lalu Aisyah itu yang mendengar sabda Nabi tadi bertanya, wahai Rasulullah, apakah tidak melihat satu sama lain? Kan telanjang gitu ya. Apakah tidak melihat ke aurat satu sama lain? Apa jawaban Rasul? Ya Aisyah, al-amru asyaddu min an yanzura ba'dum ila ba'din. Wahai Aisyah, permasalahannya atau kondisi ya ketika itu lebih berat daripada sebatas saling melihat satu sama lain. Orang udah gak mikirin lagi gitu. Jangankan aurat orang lain, aurat dia sendiri saja udah gak kepikiran, gak peduli. Kenapa? Karena pada saat itu manusia sedang sangat takut sekali kepada Allah. Karena kan pada saat itu Allah marah dengan kemarahan ya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Allah akan mengadili semua manusia. Mereka semua akan bertanggungjawabkan amalan selama di dunia. Jadi pikiran mereka semua tertuju. Makanya orang itu biasanya ketika sedang takut, apalagi ini ketakutan yang hebat, biasanya nggak peduli apa-apa, nggak peduli di sekelilingnya. Ya, misalnya bapak ibu sedang di kamar mandi, sedang mandi atau apa, tiba-tiba ada gempa. Itu udah nggak peduli lagi keluar, itu nggak sadar belum pakai pakaian. Ya kan? Itu saking apa? Saking takutnya. Jadi orang itu ketika dalam kondisi takut karena tidak ingat, gitu ya, tidak peduli dengan kondisi. Nah, apalagi ketakutannya jauh lebih besar daripada ketakutan di dunia. Jadi orang nggak peduli lagi, walaupun kondisi mereka tidak memakai busana. Gitu ya. Nah, di padang masa itu kan mereka semua berdiri, tidak ada yang duduk, apalagi tiduran. Nggak ada, semuanya berdiri. Makanya kenapa disebut kiamat, hari kiamat? Kiamat itu artinya berdiri. Karena manusia di padang masa itu berdiri dalam waktu yang sangat lama sekali. Kan kalau tidak salah disebut sampai berapa? 500.000 tahun gitu. Mereka berdiri dalam waktu lama di padang mahsyar itu, dan ketika itulah. Dan di padang mahsyar itu sudah dibagi tadi ya, ada golongan kanan, golongan kiri. Jadi sudah jelas tuh, golongan kiri sudah jelas akan ke neraka, ya, golongan kanan ke surga. Sudah dipisah di padang mahsyar itu. Ya. Dan ketika itu didekatkan matahari, disebutkan seperti seukuran 1 mil. 1 mil ini apa namanya? Belum jelas apakah mil dipakai sebagai celak mata ya, ataukah memang jarak di bumi. Itu yang jelas manusia itu merasakan panas ya dari matahari itu sampai berkeringat.
Nah, kondisi orang pada saat itu ya ketika terkena panasnya matahari, ya ada yang berkeringat, ya keringatnya itu ada yang sampai lutut, ada yang sampai mata kaki, ya itu yang paling rendah, ya, yang paling dangkal. Itu kan sesuai dengan amalan mereka. Tumit, ya sampai tumitnya, ada yang berkeringat sampai lutut, ada yang berkeringat sampai pinggang keringatnya ini, ya, dan ada yang benar-benar tenggelam oleh keringat. Nah, maka ketika itulah kata Rasulullah, ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah dari panasnya matahari pada saat itu. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya. 7 golongan itu kan siapa? Pemimpin yang adil, ya. Itu pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, ya. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid, cinta masjid, sering masjid, sholat, pengajian, sebagainya. Orang yang suka berinfak secara rahasia, ya, dan seterusnya. Nah, itu adalah orang-orang beriman, ya, intinya yang dan bertakwa, yang orang bersoleh, yang akan dinaungi oleh Allah, diberikan naungan khusus supaya tidak merasa panas pada saat itu. Nah, ketika manusia itu menunggu lama, mereka ingin segera dimulai, ya, adanya penghisaban, dimulai perhitungan amal, ya. Nah, sampai ada kelompok orang yang mendatangi, ya, beberapa nabi, ya. Ada yang datang ke Nabi Adam. Nah, Nabi Adam ketika diminta untuk memohon gitu, ya, kepada Allah agar segera dimulai hisab, tapi Nabi Adam mengatakan tidak bisa menolong, ya, karena dia tidak bisa, ya, memberi pertolongan. Nafsi masing-masing, ya, kata Nabi Adam itu. Dan dia teringat dulu melakukan dosa, memakan buah yang dilarang, ya, dari pohon yang dilarang. Ya, namanya apa? Pohon apa? Itu kan yang ngasih nama itu iblis. Nama aslinya bukan Uli, itu artinya kekal. Itu yang ngasih nama itu iblis. Jadi jangan ikut-ikutan iblis. Pohon itu sebagai pohon Uli. Kenapa iblis menamai pohon itu pohon Uli? Dia ingin menipu Nabi Adam, kalau makan buah dari pohon itu kamu bakal kekal di surga. Padahal dilarang oleh Allah. Sehingga disebutlah Uli. Gitu, ini jadi ikut-ikutan iblis menamai pohon Uli. Dan bukan namanya bukan Uli. Belum dikasih nama. Ya nggak ada namanya, pohon aja, ya, pohon yang dilarang oleh Allah untuk didekati. Ya kadang supaya ini pohon Uli. Padahal iblis yang ngasih namanya. Jadi dia teringat dosanya dulu tergoda oleh iblis, makan buah dari pohon itu, ya, dia merasa tidak berhak, tidak punya hak untuk memberi pertolongan ketika itu. Lalu datang kepada Nabi Nuh, dia juga tidak bisa teringat akan dosanya. Ya, kemudian datang kepada Nabi Ibrahim, tidak bisa juga. Kemudian datang kepada Nabi Musa, kemudian kepada Nabi Isa. Dan terakhir mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammadlah yang bisa memberikan pertolongan. Nah, inilah yang disebut dengan syafaat uzma, syafaat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Dialah nanti yang akan memohon kepada Allah agar segera dimulai hisab, perhitungan amal. Ketika orang berdiri tadi menunggu di padang mahsyar itu, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika itu? Fa'anturiku fa'ati tahtal arshi fa'aqa'u sajidan li rabbi.
Lalu aku pergi dan datang di bawah arsy. Lalu aku bersujud kepada Rabbku. Kemudian ya Allah mengilhamkan, membukakan dan mengilhamkan kepadaku pujian-pujian dan sanjungan-sanjungan kepadanya yang paling baik, yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelumku. Jadi Rasulullah SAW lah yang kemudian memohon kepada Allah dengan cara bersujud. Bersujud cukup lama. Ya, bersujud dengan mengucapkan doa-doa, pujian-pujian. Bahkan pujiannya pun diajarkan oleh Allah secara khusus yang tidak pernah diajarkan sebelumnya. Nah, sampai kemudian kata Allah, ya dikatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad irfa, ya wahai Muhammad angkatlah kepalamu, irfa ra'saka, ya angkat kepalamu, sal tu'ta, mintalah engkau maka engkau akan diberi, isfa tu syafa, berilah syafaat, ya pasti diberikan kepada syafaat itu, ya maka aku pun mengangkat kepalaku dan memohon kepada Allah. Nah, secara khusus kan Nabi Muhammad ketika itu memohon syafaat untuk umatnya. Ya ummati ya, termasuk juga setelah itu kemudian dimulailah perhitungan amal, ya setelah itu, ya yaitu bagaimana dimulainya perhitungan amal. Nah itu nomor 9, kedatangan Allah. Jadi Allah datang, di situ disebut Allah datang ya kepada mereka, gitu ya, untuk dimulainya penghisaban. Jadi tampakkan ya, seluruh amal manusia itu tidak ada yang tersembunyi. Ya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu ya semuanya. Tapi kemudian untuk supaya manusia itu sadar akan amal-amalnya, ya maka diperlihatkanlah kepada mereka. Maka itu nyambung dengan yang nomor 10, yaitu diberikan catatan amal. Ya, subuh. Jadi ketika itu yang paling awal diberikan buku catatan amal dulu. Ya, jadi setelah Allah datang ya di situ anak mereka, ya lalu diberikan catatan amal manusia masing-masing ya yang mencatat seluruh amalnya ketika di dunia. Tidak ada sedikit pun yang terluput, semuanya tertulis di situ. Ya baik yang kecil, yang besar, tidak ada yang terlewat. Ya si fulan melakukan ini ya di hari ini, ya di bulan ini, tahun ini, jam sekian gitu ya. Semua tercatat. Tidak ada yang terlewat. Karena yang mencatatnya juga malaikat ya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah nanti yang menerima buku catatan amal ini ada yang menerima dengan tangan kanan dan ada yang menerima dengan tangan kiri. Nah, orang yang menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanan, dialah yang akan beruntung, akan masuk ke dalam surga. Wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dari dengan tangan kanan dan dari depan menghadap langsung, karena dia bangga ya dan berbahagia gitu, menerima catatannya, menerima rapot amalnya. Nah, adapun orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka, dia akan menerima dengan tangan kiri, diterima dengan tangan kiri dan dari belakang. Ya, makanya kan di surat Al-Insyiqaq, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, dari belakang punggung, tapi dengan tangan kiri. Kenapa? Karena dia malu, tidak mau melihat, dia malu untuk menerima itu hasil catatan amalnya. Ya, dan itu kan ditebarkan, ya dibagikan kepada semua orang, setiap orang akan mendapatkannya. Nah,
ketika sudah dibagikan kan masing-masing semuanya melihat, ya melihat ya hasil amalannya ya ketika di dunia, dan mereka akan menyadarinya. Ya. Nah, orang beriman itu jadi nyambung ya, ketika setelah dibagikan amal lalu kemudian dihisab lalu ditimbang amalnya. Ya, jadi dihitung, dihisab itu dihitung amalnya. Ya, nah kalau orang beriman ya penghuni surga itu kan disebut dalam ayat hisab yasir, hisab yang mudah. Ya, tapi sebenarnya hisab yang mudah itu hanya disodorkan saja ya, al-ard ya. Hanya disodorkan saja, yaitu diperlihatkan ya kepada orang itu bahwa dia pernah melakukan ini ya, bahkan juga ada melakukan dosa. Karena orang beriman ya, orang bertakwa itu kan bukan berarti tidak melakukan dosa. Ya. Jadi diperlihatkan dan mengakui betul ya melakukan itu semua, tetapi dengan karunia Allah, dengan kasih sayang dan ampunan itu dihapus. Dosa-dosa yang tertulis di buku catatannya itu dihapus ya, sehingga nanti dimasukkan ke dalam surga ya. Nah, kalau orang-orang kafir ya tentu mereka ya tidak ada amal solehnya, karena walaupun orang kafir itu berbuat baik, suka nyumbang, kan ada ya orang kafir suka nyumbang, membantu orang, menolong orang, tapi dia kafir, tidak iman kepada Allah. Kira-kira amal kebaikannya diterima tidak oleh Allah? Dicatat sebagai kebaikan atau tidak? Tidak. Karena syarat orang berbuat baik, beramal soleh itu harus iman kepada Allah. Kalau tidak beriman, nggak ada artinya. Sehingga di catatan amal itu nggak ada kebaikan, keburukan semua bagi orang-orang kafir. Nah, tapi ada juga orang beriman yang antara kebaikan dan keburukannya itu hampir seimbang gitu. Ya, hampir sama. Atau bahkan lebih banyak keburukannya daripada kebaikan. Nah, ini dikembalikan ya urusannya kepada Allah. Kalau Allah berkehendak, dia akan mengampuni. Ya, kalau tidak berarti dia harus disiksa dulu di neraka. Ya, dan orang yang seperti ini juga berpotensi mendapat syafaat dari Nabi atau dari orang-orang beriman yang baik. Ya, jadi syafaat itu kan pertolongan bagi orang beriman yang dosanya lebih banyak daripada amal solehnya, sehingga mengharuskan dia harus masuk neraka dulu. Nah, ketika diberi syafaat, ya itu diampuni dan tidak jadi masuk neraka, langsung masuk surga. Ya, atau dia masuk neraka, udah masuk neraka tuh, lalu diberi syafaat agar dikeluarkan dari neraka. Dia ada macam-macam syafaat ya, pertolongan itu paling tidak untuk ya secara umum ada dua tadi ya. Jadi orang yang akan masuk surga karena banyak dosanya lalu diberi syafaat tidak jadi, atau yang sudah masuk neraka diberi syafaat agar segera dikeluarkan. Nah, syafaat yang seperti ini bisa diberikan oleh Nabi, orang-orang beriman, orang-orang soleh yang lain bisa diberi syafaat yang seperti itu. Tapi syarat yang diberi syafaat itu orang beriman, ada iman. Kalau orang kafir tidak bisa diberi syafaat orang kafir. Dia akan kekal di neraka selamanya. Ya. Nah, setelah dihitung ya amal-amalnya itu, lalu ditimbang.
ada timbangannya. Jadi timbangan secara fikih. Ya, seperti hanya timbangan di dunia, ada timbangan dan dia bentuknya sangat besar, ya, itu banyak dijelaskan dalam hadis. Lebih luas dari langit dan bumi, yaitu ini ya, timbangannya itu. Yaitu amal soleh dan amal buruknya ditimbang. Mana yang lebih berat? Kalau amal solehnya lebih berat, berarti dia akan masuk surga. Fa'amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Timbangan amal solehnya berat. Kalau timbangan amal buruknya yang berat, fa'ummuhu hawiyah, kan tempat kembalinya adalah neraka. Ya, itu timbangannya. Nah, makanya ada amal-amal yang berat di timbangan. Ya, yang terakhir disebutkan dalam hadis, yang paling berat di timbangan itu ucapan la ilaha illallah. Ya, ucapan la ilaha illallah. Bahkan dibandingkan dengan amal-amal yang lain atau di sini disebutnya ada bitoko, ya, kartu yang di situ tertulis la ilaha illallah. Ya, lalu di sisi yang lain, ya, di timbangan itu ada buku-buku yang tebal. Bahkan 99 buku yang tebal, yang di situ berisi, ya, amalan-amalan yang lain. Ya, ketika ditimbang ataupun dosa-dosa, ya, yang lain di situ, ya, maka kartu yang berisi tulisan la ilaha illallah itu lebih berat. Nah, itulah, ya, kita pentingnya berzikir itu berat di timbangan. Makanya kan banyak hadis yang menyebutkan zikir-zikir itu yang ada lafaz Allah di situ, nama Allah, itu menjadi berat di timbangan itu, timbangan amal itu. Ya. Nah, setelah ditimbang, lalu berarti kan udah ketahuan tuh, ya. Sebetulnya Allah sudah tahu kan, bahkan ketika di padang mahsyar pun udah tahu nih mana yang akan ke surga, mana yang akan ke neraka. Ya, dengan dihisab, berarti ditimbang itu untuk supaya lebih memastikan bagi manusia itu, agar setiap manusia itu menyadari tidak ada seorang pun yang dijolimi oleh Allah. Semua adalah balasan yang adil. Ya kan? Maka diberikan bukti, ini catatannya, ya, lalu ditimbang gitu, agar manusia sendiri menyadari gitu bahwa betul apa yang Allah berikan itu sesuai balasannya, tidak ada kezaliman sedikit pun gitu, ya. Nah, setelah itu kemudian ada telaga, ya, haud. Ini telaga, masing-masing nabi sebenarnya ada telaga, ya, yang diberikan oleh Allah untuk kaumnya, umatnya. Ya, Nabi Muhammad juga sama diberikan telaga yang cukup luas, ya, dan airnya itu sangat putih, ya, lebih putih dari susu, aromanya lebih harum daripada minyak kasturi, ya, dan cangkirnya itu banyak seperti banyaknya bintang di langit. Siapa yang meminum dari air di telaga itu, dia tidak akan pernah haus selamanya. Jadi Rasul itu menunggu di telaga itu, mana umatnya itu ditunggu, ya, dan dilayani, diberikan minum gitu, ya. Jadi siapa yang minum tidak akan pernah haus, karena nanti di surga orang minum itu bukan karena haus, tapi karena menikmati. Jadi udah nggak ada lagi tuh haus, lapar, ngantuk, makanya nggak ada tidur di surga. Nggak ada WC gitu, nggak ada WC umum, nggak ada di surga. Harus bayar 2.000. Iya. Kenapa? Karena orang-orang di surga itu tidak lagi mengeluarkan kotoran-kotoran,
akan lagi kencing, tidak akan lagi buang air besar, tidak ada lagi ingus yang keluar, perempuan tidak lagi haid, tidak ada sedikit pun kotoran di dalam tubuhnya, semua bersih, semua wangi. Lantainya pun emas, terbuat dari emas dan perak, tidak ada debu-debu kotoran, itu nggak ada semua di surga itu. Ya, setiap orang akan punya rumah-rumah itu kan terbuat dari emas dan perak semuanya. Ya, setiap orang di surga itu akan mendapatkan rumahnya itu luas sejauh mata memandang. Dan nggak usah repot-repot. Kalau kita kan bayangannya rumah luas berarti capek gitu, kesana kemari capek. Tidak, baru terbersit di dalam hati ingin sesuatu datang sendiri. Ya, baru di pikiran yang ngelamun, aduh pengen makan bakso gitu. Itu langsung datang sendiri. Makanya ada pelayan lengkap semuanya. Ya, jadi udah nggak ada lelah sama sekali. Nggak, keringat pun dia harum, ya, keringatnya itu harum. Itu nggak ada lelah, nggak ada capek, nggak lagi disuruh sholat, ya tidak lagi disuruh ibadah, disuruh puasa Ramadan sebulan penuh, nggak ada. Makanya kalau ingin nikmat nanti di surga aja. Ya, ibadah itu hanya zikir saja, mengingat Allah, tidak ada lagi ibadah seperti yang ketika di dunia. Nah, itulah surga. Ya, di surga itu kata Allah, kullun fi syughulin faqihun. Semua orang di surga itu sibuk dengan kenikmatan, sibuk menikmati. Ada yang menikmati makan gitu ya, ada yang semua kenikmatan itu. Ini kerjaannya setiap hari, setiap saat, selama-lamanya. Nggak ada lagi akhir kehidupan itu. Ya, itu di surga. Ya, kenapa kita tidak tergiur untuk itu ya? Di telaga, kemudian nanti ada jembatan di atas neraka yang sangat tipis, lebih tipis daripada selai rambut. Orang akan melewati jembatan itu sesuai dengan amalnya. Ada yang cepat seperti angin, ada yang seperti kuda, ada yang pelari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, dan ada yang jatuh ke neraka itu. Dan yang paling pertama melewati itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu menunggu di ujung jembatan itu, berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Salim, ya Allah selamatkanlah umatku. Berdoa Nabi Muhammad itu. Ya, jadi itu fase yang terakhir ya, jembatan itu. Setelah itu baru kemudian orang masuk ke surga atau neraka. Gitu ya. Fase yang terakhir. Nah, siapapun yang memiliki iman di dalam hatinya, sekecil apapun gitu ya, yang penting imannya masih ada ya, belum menjadi murtad atau orang kafir, dia ada kesempatan untuk masuk surga, walaupun misalnya dia disiksa dulu di neraka ya, karena dosa-dosanya terlalu banyak misalnya, dan juga belum diampuni oleh Allah, dan tidak ada yang memberinya syafaat misalnya, ya otomatis disiksa dulu di neraka. Tapi kan jangan dianggap enteng, 1 hari di neraka itu sama seperti 1000 tahun di dunia. Nah, setelah dia selesai disiksa, ya sudah terbalaskan, maka akan diangkat tuh dari neraka itu dan dimasukkan ke dalam surga. Sampai nanti semuanya habis, ya orang beriman itu semua dimasukkan ke surga, ya, dan tinggallah orang-orang kafir saja yang kekal di neraka. Ya, nah orang-orang yang tadinya ke neraka dulu lalu masuk ke surga itu disebut dengan jahanamiyun, para alumni neraka jahanam. Ya, jadi para alumni bekas ya, mantan penghuni neraka itu akan dimasukkan dulu ke sungai untuk membersihkan, karena jidat mereka hitam ya, bekas siksaan neraka itu ya, sehingga akan terlihat ya oleh orang yang lain ya, disebut sebagai jahanamiyun ya, mantan penghuni neraka jahanam.
ya dibersihkan di situ. Ya. Nah, tentang surga dan neraka ya, tentu itu sangat banyak, sangat panjang ya. Kalau kita ingin mengetahuinya lebih detail, itu bisa dibahas di lain kesempatan ya. Paling tidak ini sedikit menggambarkan ya tentang perjalanan di masa depan kita ya, keabadian. Itu saja mungkin untuk kesempatan kali ini ya. Kalau ada yang ditanyakan, ya, kalau masih ada penasaran. Mungkin saya dengan Ashabul A'raf itu seperti apa sih? Nasib dari Ashabul A'raf, dan yang seperti apa orang yang menghuni Ashabul A'raf tadi, tempat tadi. A'raf itu kan benteng ya antara surga dan neraka. Nah, ini orang-orang yang akan berada di situ tadi, orang-orang yang sama antara amal soleh dan dosanya. Jadi ketika ditimbang tuh sama tuh, sejajar, ya kan? Gitu, sejajar ininya. Maka dia ditahan dulu di benteng A'raf, belum masuk ke surga, belum ke neraka, karena menunggu keputusan Allah. Orang yang seperti ini seperti bagaimana nasib? Sampai nanti diberikan keputusan oleh Allah. Makanya kan di surat Al-A'raf itu ya disebutkan, ketika melihat penghuni surga, mereka ingin masuk. Ketika melihat penghuni neraka, mereka takut ya, tidak mau digabungkan. Sampai akhirnya diputuskan oleh Allah, mereka diampuni dan masuk ke dalam surga. Orang yang sama ini ya, mereka diampuni. Itu ya, kecuali kalau lebih banyak dosanya, nah itu kemungkinan dia ke neraka dulu. Kalau tidak diampuni atau diberi syafaat, gitu ya. Ya baik, ada lagi? Lagi kan? Apakah betul di dalam hadis bahwa setiap manusia dan termasuk neraka dulu semuanya katanya melewati atau masuk ke dalam neraka? Ada kelompok orang yang dikiranya umat Nabi Muhammad, ya ternyata bukan. Mereka secara ini memang umat Nabi Muhammad gitu, cuman tidak diakui. Kenapa? Karena mereka merubah-rubah ajaran Rasulullah. Itu para ahli bid'ah. Ya, merubah-rubah ini maknanya pertama mereka murtad. Orang-orang yang murtad. Yang kedua melakukan dosa besar ya, yang lebih banyak dosanya daripada amal soleh. Yang ketiga melakukan bid'ah dalam agama, dan bid'ah juga kan dosa besar ya. Sehingga itu diusir oleh Nabi, sukon menjauh. Tidak diperkenankan untuk mendatangi telaga Rasulullah pada saat itu. Gitu ya. Jadi ada yang diusir dari telaga Rasulullah. Ya, nah yang diakui sebagai umatnya ya, orang-orang beriman, orang soleh, itu mereka semua di telaga itu ya bisa meminum airnya di situ. Karena kan orang ketika melewati perjalanan panjang tadi itu, dari mulai padang mahsyar dan seterusnya, itu mereka kehausan. Belum ada yang mereka makan, belum ada yang mereka minum. Yang paling pertama air diminum itu di telaga itu. Bahkan tadi kan mereka telanjang, ya kan, dalam kondisi telanjang. Nah, orang yang pertama kali diberi pakaian dalam sebuah hadis itu disebut Nabi Ibrahim. Pertama kali diberikan pakaian di surga itu, ketika di surga itu. Dan yang akan membuka pintu surga ya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi di surga itulah nanti mereka diberi pakaian, diberi makan dan seterusnya. Ya. Ada keterangan ini enggak, keterangan yang menyebutkan bahwa setiap manusia baik beriman ataupun kafir akan melewati neraka dulu kan? Dan melewati jembatan. Oh, jembatan bukan masuk ke dalam neraka dulu gitu. Enggak. Itu makna, itu kan di dalam di sini ada ya.
Wa in minkum illa wariduha. Ya, tidaklah kalian semua manusia itu, surat Maryam ya ayat 71 72. Ya, tidak ada seorang pun dari kalian melainkan akan mendatangi neraka. Nah, para ulama sepakat makna mendatangi ini melewati jembatan di atasnya, bukan masuk ke dalam. Kan neraka itu di bawah posisinya. Di atasnya itu dibentangkan jembatan itu di atas neraka. Nah, setiap orang termasuk Rasulullah tadi yang pertama juga sama akan lewat di atas itu. Orang beriman semua juga akan lewat, ya tergantung amalnya, ya cara melewatinya itu. Jadi bukan masuk ke dalam neraka, bukan. Ya. Nah itu otomatis kan bisa melihat neraka dari atas jembatan itu kan. Enggak masuk neraka. Para rasul ya orang beriman kan tidak akan pernah masuk ke dalam neraka. Melewati jembatan di atas neraka. Itu di sini saya jelaskan ya dalilnya, hadis-hadisnya ya, tafsir dari ayat tersebut yang benarnya seperti apa ada di sini semua. Ya, tentang sirot ya jembatan itu ya. Baik, kalau tidak lagi ya cukup kan ada. Tidaklah seorang sesuai akan masuk ke dalam neraka itu ada ungkapan sumber dan sindani tahu. Iya. Bukan masuk kemananya mendatangi. Mendatangi itu kan ya nerakanya di bawah, lalu orangnya di atas. Itu mana mendatangi di atas jembatan. Ya, nah kemudian di ayat berikutnya kemudian kami menyelamatkan orang-orang bertakwa, artinya tidak jatuh ke neraka. Bukan dikeluarkan dari neraka. Keliru penafsiran seperti itu. Ya, karena kan di sini dijelaskan ya tafsirnya. Misalnya Ibnu Jarir atau Bari ya. Wa aulal aqwal fi dzalika bisawab ya qaul man qala dan seterusnya. Jadi Allah menyelamatkan itu ya maksudnya mereka melewati di atas jembatan sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Jadi memahami ayat itu ditafsirkannya dengan hadis. Karena hadis jelas menyebutkan ada jembatan di atas neraka. Ya ini kan orang-orang non-muslim ya, orang-orang Kristen suka menyerang tuh, orang-orang beriman juga bakal masuk neraka juga gitu. Berdasarkan ayat ini itu keliru dalam memahaminya. Ya, maksudnya cuma lewat di atas jembatan saja, tidak masuk ke dalamnya. Gitu. Ya, itu pemahaman yang benarnya seperti itu. Ya baik, cukup, mudah-mudahan ini tidak puas supaya nanti baca lagi, mendalami lagi, mengkaji lagi sehingga senantiasa menjadi inspirasi ya bagi kita yang mendorong kita bersemangat di dalam melakukan amal soleh. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Qul qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ustaz sudah memaparkan materinya. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan untuk kita semua. Dan sebelum ditutup informasi, ada satu kajian lagi besok pukul 4:15 seperti tadi. Insyaallah. Mudah-mudahan bisa hadir kembali besok terakhir Bu. Ya. Babak penentuan ya, maka disebutkan tarawih ini tarawih terakhir. Yang tarawih malam ini adalah pemain inti sebenarnya. Pemain inti bukan cadangan.
mudah-mudahan juga kita bisa memaksimalkan nih 1 kali tarawih lagi bisa kita lakukan itu ya. Mudah-mudahan Allah kembalinya mudah. Kita tutup pertemuan ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara